Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review Samsung Galaxy A32 5G. Samsung Galaxy A32 5G ini sedikit berbeda dari seri A32 4G sebelumnya. Di video ini kita akan bahas satu persatu tentang review Samsung Galaxy A32 5G ini. Apa saja perbedaannya dengan A32 4G dan apakah 5G ini lebih recommended dari 4G atau malah sebaliknya. Oke, sekarang mari langsung saja kita bahas review Samsung Galaxy A32 5G. Untuk pembahasan awal kita akan lihat warna, varian, dan harga dari A32 5G ini. Untuk warnanya hanya tersedia dua warna, ada Awesome Black dan Awesome White. Berbeda dengan seri 4G yang hadir dengan 4 warna dengan tambahan warna Awesome Blue dan Awesome Violet. Untuk variannya juga tersedia hanya satu varian dengan varian RAM 8GB dan memori internal 128GB. Harga resmi dari A32 5G ini adalah Rp3.999.000 dan tentunya kalian juga bisa mencari harga yang sedikit lebih murah di beberapa marketplace di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk isi dari dalam kotak Samsung A32 ini, di dalamnya standar hanya ada SIM card tray, buku manual, kabel Type A to Type C, kemudian ada juga charger adapter 15W karena di seri A32 5G ini juga sama seperti di seri 4G, hanya support pengecasan maksimal hingga 15W saja. Kemudian yang terakhir tentu saja kita juga mendapatkan handphonenya. Dalam kotaknya kita tidak mendapatkan earphone dan juga bonus case bawaannya. Kemudian selanjutnya kita lihat build quality dan desain dari seri A32 5G ini. Untuk frame di bagian pinggir A32 5G ini terbuat dari plastik dan di bagian belakangnya walaupun terlihat seperti kaca, akan tapi bahan ini juga terbuat dari plastik yang nampak glossy. Jadi bagian belakangnya sekilas terlihat seperti kaca. Untuk berat dari A32 5G ini terasa tidak terlalu berat, walaupun kalau kita bandingkan dengan seri A32 yang 4G, beratnya sedikit lebih berat yang A32 5G ini. Dan ukurannya juga sedikit lebih lebar dibandingkan A32 yang 4G. Untuk ketebalannya juga lebih tebal dibandingkan yang seri A32 4G. Akan tapi saat kita coba gunakan, walaupun sedikit lebih besar dan sedikit lebih tebal dibandingkan yang seri 4G-nya, ukurannya masih tergolong compact dan enak digenggaman. Untuk desain backcase belakang yang mirip kaca ini juga sebenarnya sudah menjadi poin yang cukup positif dari desain A32 5G ini. Untuk desainnya terlihat sama persis dan tidak berbeda dari seri A32 4G. Jadi kalau kita lihat sekilas dari bagian modul kamera bagian belakang, kita pastinya akan sangat susah membedakan A32 5G dan A32 4G sebelumnya. Walaupun di bagian modul kamera terlihat cukup sama antara seri 4G dan 5G di seri A32 ini, sebenarnya ada beberapa hal dari spesifikasinya yang di-downgrade dari seri A32 5G ini. Kalau kalian bandingkan spesifikasi dari seri 4G dan seri 5G, kalau sebelumnya di seri 4G Samsung menggunakan Super AMOLED 90Hz yang sudah 800 nits, di seri ini Samsung bukan hanya menurunkan refresh rate menjadi refresh rate standar 60Hz, akan tapi seri ini juga tidak menggunakan layar Super AMOLED. Untuk ukuran layarnya 6,5 inci yang sedikit lebih besar dari seri 4G, dan untuk resolusi layarnya juga di-downgrade menjadi HD+ saja. Sedangkan di seri 4G kita bisa mendapatkan resolusi Full HD. Sebenarnya layarnya ini saat kita coba tidak terlalu nampak downgrade secara sekilas, walaupun resolusinya hanya HD+ saja. Warnanya juga sebenarnya masih lumayan enak dilihat. Hanya saja karena belum menggunakan layar AMOLED, jadi belum support always on display. Dan rasanya memang sedikit agak kurang untuk handphone yang sudah 3 jutaan ke atas, akan tapi resolusi layarnya masih belum mendapatkan resolusi Full HD+. Tapi mungkin inilah konsekuensi yang harus diambil supaya kita bisa mendapatkan fitur 5G di seri A32 ini. Kemudian untuk posisi port yang tersedia dan juga posisi tombol dan speaker di A32 5G, untuk bagian speaker yang digunakan masih mono dan berada di bagian bawah, dan seri ini juga sudah mendukung fitur Dolby Atmos. Kemudian di samping speakernya ada port USB Type-C, ada mikrofon dan jack 3,5 mm. Di bagian atasnya juga ada sebuah lubang mikrofon. Kemudian untuk di bagian kirinya ada slot SIM card-nya. Untuk slot yang digunakan hybrid, jadi kalian hanya bisa menggunakan satu SIM card dengan satu micro SD atau menggunakan dual nano SIM saja. Di bagian sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Untuk tombol powernya di sini sudah merangkap sebagai fingerprint sensor. Untuk kecepatan analog fingerprintnya terasa cepat di seri A32 5G ini dan kecepatannya lebih cepat dibandingkan seri A32 4G yang menggunakan in-display fingerprint. Kemudian selanjutnya kita akan melihat performa dari A32 5G ini. Untuk performanya sudah cukup kencang untuk handphone 3 jutaan dan saat kita tes main game PUBG Mobile, settingan yang bisa kita aktifkan adalah
Smooth Ultra atau HD High. Dan saat kita mainkan game PUBG Mobile di setting Smooth Ultra, saat kita mainkan selama setengah jam, gamenya terasa cukup mulus dan tidak ada lag sama sekali. Jadi kalian bisa mendapatkan experience permainan yang lebih smooth dibandingkan seri A32 4G. Mungkin ini ada sedikit pengaruh dari resolusi layar yang digunakan di seri A32 5G yang hanya HD Plus saja. Sedangkan di A32 4G menggunakan layar Full HD. Selain itu juga tentunya pengaruh dari chipset yang digunakan di seri 5G ini. Di seri A32 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 720 5G yang fabrikasinya sudah 7 nanometer dan sudah lebih hemat daya. Untuk respon giroskopnya aman dan lancar saat kita coba bermain game di handphone ini. Untuk sensor yang tersedia hampir semuanya ada. Yang tidak ada hanya pressure, temperature, dan light sensor saja. Kemudian untuk baterai yang digunakan di seri Samsung Galaxy A32 5G ini adalah 5000 mAh. Untuk pengecasan maksimal bisa hingga 15 watt dan adapter 15 wattnya include di dalam paket penjualannya. Untuk ketahanan baterai dari seri smartphone A32 5G ini saat kita coba cukup hemat. Ketahanan baterainya terasa lebih hemat dibandingkan yang seri 4G sebelumnya. Tentunya ini pengaruh dari resolusi layar yang hanya HD Plus dan juga prosesor yang digunakan yang berfabrikasi 7 nanometer yang lebih hemat daya. Untuk versi Bluetooth yang digunakan adalah Bluetooth 5.0 dan koneksi maksimal yang sudah support di handphone ini tentu saja sudah support hingga koneksi 5G. Karena ini adalah kelebihan utama dari smartphone ini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat fitur dan beberapa software bawaan di seri A32 5G ini. Untuk OS bawaannya adalah Android 11 dengan One UI terbaru, One UI 3.1. Untuk seri A32 5G ini sudah support dengan Good Lock. Kita sudah coba install beberapa modul seperti Quick Start, Home Up, Theme Park, dan Kiss Cafe. Hampir semua modulnya support di seri A32 5G ini. Untuk fitur tambahan lainnya di seri ini sudah support NFC tentunya. Dan untuk fitur One UI-nya, untuk One UI Home di swipe sebelah kiri sudah ada Google Discover. Kemudian ada juga Edge Panel, ada Secure Folder. Kemudian ada fitur Screen Recorder bawaan, ada fitur Link to Windows. Kemudian ada juga fitur Edge Lighting bawaannya. Walaupun Edge Lighting-nya belum sekomplit seri-seri flagship. Kemudian untuk kamera belakangnya di seri A32 5G ini menggunakan kamera beresolusi 48 megapiksel dengan f1.8 untuk kamera utamanya. Kameranya juga sedikit diturunkan resolusinya dibandingkan seri yang 4G yang memiliki resolusi 64 megapiksel dengan f1.8. Kamera keduanya yang ultrawide sama 8 megapiksel f2.2. Untuk lensa makronya juga sama 5 megapiksel f2.4 dan depth sensornya sedikit dikurangi 2 megapiksel f2.4. Tetapi walaupun resolusinya dikurangi dari 64 megapiksel ke 48 megapiksel di seri 5G ini, untuk perekaman video di seri 5G ini sudah mendukung perekaman video hingga 4K 30 fps. Sedangkan di seri sebelumnya kalian hanya bisa merekam hingga Full HD 30 fps saja. Ini tentunya karena chipset yang digunakan lebih kencang dibandingkan yang seri 4G-nya. Untuk kamera depan yang digunakan 13 megapiksel dengan f2.2. Kamera depannya ini juga terlihat sedikit diturunkan spesifikasinya dibandingkan yang seri 4G yang sudah 20 megapiksel. Untuk perekaman video kamera depannya support hingga 1080p 30 frame per second. Kemudian ada hal yang unik di fitur kamera Samsung Galaxy A32 5G ini. Berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang pernah kita coba, di fitur kameranya di bagian sebelah kiri ada fitur Fun yang terkoneksi langsung dengan fitur Snapchat. Kemudian untuk fitur kameranya ada fitur Portrait, AR Doodle, kemudian ada mode Pro, Panorama, Food, Night Mode, Macro, Slow Motion, dan juga Hyperlapse. Berikut adalah beberapa contoh foto dari kamera belakang. Setelah kita lihat dari hasil foto dan video, untuk hasil fotonya terlihat sudah cukup bagus di seri handphone ini. Hasilnya sudah detail dan warnanya juga sudah bagus untuk kamera belakangnya. Dan inilah beberapa contoh foto dan video dari kamera depannya. Untuk kamera depannya memang hasilnya terlihat sedikit agak kurang, tapi kalau lightingnya sesuai, misalnya di foto-foto ini, untuk kamera depannya dengan cahaya yang cukup dan sesuai, kalian juga bisa mendapatkan kualitas foto yang maksimal seperti contoh foto ini. Secara keseluruhan kalau kita bandingkan dengan seri A32 4G, hasil foto dan videonya ini sudah bagus, tapi sedikit di bawah yang seri 4G-nya. Jadi untuk kesimpulannya, kelebihan dari seri A32 5G ini tentu saja adalah sudah hadir dengan koneksi 5G terbaru. Jadi kalian bisa menggunakan handphone ini jangka panjang hingga beberapa tahun ke depan saat nanti koneksi 5G sudah lebih umum digunakan. Kemudian kelebihan yang kedua, prosesor yang digunakan tergolong kencang dengan fabrikasi 7 nanometer. Dengan penggunaan chipset atau prosesor yang sudah kencang ini, kalian bisa rekam video 4K 30 fps dengan kamera belakangnya. Kemudian untuk fitur One UI-nya juga lengkap, sudah menggunakan One UI full. Kemudian selanjutnya handphone ini juga sudah support untuk Good Lock. Jadi kalian bisa menggunakan modul-modul Good Lock seperti Quick Start, Home Up, Theme Park, Kiss Cafe, dan hampir
hampir semuanya support di seri ini. Kemudian desain kamera belakangnya juga cukup kekinian dan berbeda dari seri yang lain. Ini tentunya lebih ke preferensi kalian masing-masing tentang desain kameranya. Tapi kalau kita pribadi, kita lebih suka desain seperti ini karena berbeda dari seri-seri yang lain. Jadi langsung terlihat kalau handphone yang kalian gunakan adalah handphone dengan seri terbaru. Selanjutnya, terlepas dari beberapa kelebihan yang sudah kita utarakan, tentunya ada juga beberapa kekurangan dari seri A32 5G. Yang pertama yang paling mencolok tentu saja adalah resolusi layar yang di downgrade dan belum 90Hz. Walaupun ini bisa juga menjadi kelebihan kalau kalian melihat dari performa yang jauh lebih lancar dibandingkan seri A32 4G. Kemudian untuk resolusi kamera belakang, kalau kita bandingkan dengan seri 4G-nya, ya ini juga terlihat sedikit di downgrade dari seri 4G. Ya ini hanya mendapatkan kamera 48 megapiksel dan depth sensornya juga sedikit dikurangi 2 megapiksel. Saat kita coba foto juga terlihat di seri A32 5G ini kualitasnya sedikit di bawah yang seri 4G-nya. Kemudian selain resolusi kamera belakang, kamera depannya kalau kita bandingkan dengan seri yang 4G juga sedikit di downgrade dari 20 megapiksel ke 13 megapiksel. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah fingerprint yang digunakan di tombol power di bagian samping. Untuk yang ini tentunya bisa jadi kelebihan juga karena kecepatannya jauh lebih cepat yang di tombol power ini kalau kita bandingkan dengan kecepatan unlock fingerprint di dalam layar di seri 4G-nya. Jadi kalau kita lihat beberapa hal dari handphone ini secara menyeluruh, apakah handphone ini recommended untuk kalian? Handphone ini agak susah untuk kita rekomendasikan untuk berbagai kalangan dan mungkin bisa saja kita rekomendasikan untuk segmen-segmen tertentu saja. Misalnya untuk kalian yang butuh handphone 5G terbaru dan kalian ingin gunakan untuk penggunaan jangka panjang dan nanti sinyal 5G-nya sudah lebih banyak tersedia dan kalian ingin langsung ganti handphone 5G-nya sekarang. Dan kalian juga harus menerima kalau resolusi yang digunakan di handphone ini adalah HD Plus saja dan belum Full HD. Mungkin kalian lebih butuh layar dengan resolusi HD yang sedikit lebih rendah, akan tetapi lebih hemat daya dengan prosesor fabrikasi 7 nanometer Dimensity 720 5G. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi tentang video terbaru di beranda YouTube kalian. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.